اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyarul ikhwah wal akhwat, bapak dan ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah senantiasa kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita, yang mana di malam hari ini kembali kita Allah beri kesempatan untuk duduk bersama, sama-sama menuntut ilmu, sama-sama mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang senantiasa kita juga berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan kepada kita rahmatnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, kemudian memberikan pertolongan kepada kita untuk bisa mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Dan juga senantiasa kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala sampai saat ini masih memberikan keamanan kepada kita semua, masih memberikan kesehatan kepada kita semua. Yang ini berbeda dengan keadaan sebagian saudara kita yang sedang Allah berikan ujian kepada mereka di Jawa Barat, ya. Mereka Allah berikan ujian dengan terjadinya musibah gempa bumi, yang mereka harus kehilangan anaknya, kehilangan orang tuanya, kehilangan tempat tinggalnya, ya. Kita berharap semoga Allah semoga Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan kesabaran untuk mereka semua dan menjadikan memberikan husnul khatimah kepada mereka yang gugur, yang wafat di dalam musibah tersebut dari kaum muslimin. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan untuk suri tauladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan seluruh pengikutnya yang istiqamah menjalankan syariatnya sampai akhir zaman. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita membaca daripada kitab tafsir Juz Amma sampai kepada surat Al-Insyiqaq, yang kita angkat sebuah tema di malam hari ini, jadilah ahlul yamin. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Insyiqaq ayat 1 sampai dengan 15. Kata Allah subhanahu wa ta'ala di ayat yang pertama, Allah katakan, bismillahirrahmanirrahim, idzas samaa'un syaqqat, apabila langit terbelah, wa adinat li rabbiha wa haqqat,
yang kemudian langit itu tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa idzal ardu muddat, dan apabila bumi diratakan. Wa alqat ma fiha wa takhallat, yang kemudian dikeluarkan apa yang ada di dalamnya. Dikeluarkan, dilemparkan, ya, apa yang ada di dalam bumi. Kemudian bumi itu menjadi khallat, menjadi kosong. Tidak ada lagi yang ada di dalam bumi. Wa adinat li rabbiha wa huqqat, yang kemudian bumi itu juga tunduk dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kanahan famulaqi. Wahai manusia, sesungguhnya kalian telah bersungguh-sungguh menuju Allah Subhanahu wa taala, ya. Berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, famulaqi, yang kalian pasti akan menjumpainya. Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi, lalu bagi mereka yang Allah berikan kitab, Allah berikan catatan amalnya dengan tangan kanannya, ya, ahlul yamin, diberikan di tangan kanannya. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira, maka mereka akan mendapatkan perhitungan yang mudah. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, yang kemudian mereka akan kembali kepada keluarganya, ya, dalam keadaan bahagia. Keluarganya ini yang sama-sama beriman, ya. Keluarga yang sama-sama beriman, karena kalau tidak beriman nanti di akhirat mereka akan bermusuh-musuhan, ya. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi, lalu bagi mereka, ya, mereka yang Allah berikan catatan amalnya di balik punggung mereka, di belakang mereka, fasawfa yad'u subura, maka mereka akan berteriak, mereka akan berteriak mengatakan subura, ya, celakalah diriku. Wa yasla sa'ira, yang kemudian mereka akan dimasukkan, akan dicampakkan ke dalam neraka. Innahu kana fi ahlihi masrura, yang dahulu mereka ketika di dunia mereka itu berada di dalam keluarganya dalam keadaan berbahagia, keluarga yang sama dengan mereka, ya, keluarga yang sama, maksudnya yang sama-sama tidak patuh kepada Allah, sama-sama tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu dhanna alla yahur, yang mereka itu mengira tidak dikembalikan, mereka tidak, dalam perkiraan mereka tidak akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bala, sekali-kali tidak. Inna rabbahu kana bihi basira, sesungguhnya Rabb mereka adalah Maha melihat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di ayat pertama Allah katakan idzas samaa'un syaqqat, apabila langit terbelah. Insyaqqat adalah infatahat wan farajat, yaitu terbelah itu dia terbuka, ya, terbuka menjadi banyak celah di sana, ya. Jadi langit yang sekarang kita lihat tertutup rapat, nanti di hari kiamat dia akan terbuka, ya, akan terbuka, akan terlihat banyak celah di sana. Ini semakna dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mursalat. Allah katakan wa idzas samaa'u furijat, ya, ketika langit itu furijat itu terbuka, ya, terbelah, ya. Juga semakna dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ar-Rahman, kata Allah Subhanahu wa taala fa idzan syaqqatis samaa'u fakanat wardatan kaddihan, dan apabila langit itu terbelah, ya, apabila langit itu terbelah, kemudian nampak di sana warna yang kemerah-merahan, ya, ada warna yang menyilaukan mata, kemerah-merahan warnanya, kadihan, seperti minyak yang terkena pantulan cahaya, ya, karena langitnya terbelah, ya. Kemudian kapan itu terjadinya? Yaitu ketika idza
Fansyaqaquha yaumul qiyamah, yaitu ketika terjadi hari kiamat, ya. Terjadi hari kiamat, maka langit yang ada di atas kita sekarang ini dia akan terbelah. Wa adinat li rabbiha wa huqqat. Kemudian Allah katakan wa adinat li rabbiha wa huqqat. Ya. Yang langit ketika itu tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Adinat bermakna istama'at wa ata'at amru rabbiha azza wa jal. Yaitu yang dimaksud adinat, ya, langit itu dia mendengar dan taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Perintah Allah Subhanahu wa taala untuk antasyaqqaqa, untuk supaya dia terbelah. Jadi langit yang ada di atas kita sekarang ini dia adalah makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia adalah makhluknya Allah Subhanahu wa taala yang dia akan tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Padahal sebelumnya langit itu disifati oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bangunan yang kokoh. Sab'an shidada. Langit itu ada 7 yang semuanya kokoh dia. Tapi ketika Allah perintahkan untuk terbelah, maka dia terbelah. Ya. Juga Allah katakan ketika tentang penciptaan langit, was-samaa banainaha bi'aidin. Dan langit yang ada di atas mereka, yang langit yang ada di atas kita sekarang ini, ya, dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penciptaan yang kokoh, yang kuat, ya. Ai biquwatin, dengan kekuatan fahadi sama al-qawiyah al-'azimah, langit yang sangat besar, yang sangat kokoh, ya. Tansyaqqa yaumul qiyamati, maka dia akan terpecah, akan terbelah nanti ketika terjadi hari kiamat biidznillah subhanahu wa ta'ala, yang semuanya dengan kehendak Allah, dengan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huqqat, dan selayaknya dia untuk taat kepada Allah. Ay haqqun laha an tu'dana. Ya. Jadi sebagai hak, ya, hak bagi si langit untuk mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi diberi perintah untuk dia terbelah, kemudian Allah berikan izin kepadanya, ya. Antasma'u wa tuti', yaitu, ya, dia mendengar dan taat kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'anna alladhi amraha Allahu rabbuha khaliquha azza wa jalla. Ya, kenapa dia taat? Kenapa dia tunduk? Karena yang memerintahkan dia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang telah menciptakan dirinya. Ya. Bayangkan langit yang besar. Langit yang besar tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kenapa dia tunduk? Karena yang memerintahkan dia adalah yang menciptakan dia, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kama anna sami'at wa ata'at fi ibtida'i khalqiha. Sebagaimana langit juga dia patuh, dia tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala ketika awal diciptakan. Ya. Ketika awal diciptakan, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Fussilat ayat ke-11, "Tsumma stawa ila samai wa hiya dukhanun." Ya, lalu kemudian Allah kembali kepada penciptaan langit, ya. "Tsumma stawa ila sama." Istawa ila sama, ya. Ini bukan Allah yang istawa, tapi Allah kembali kepada penciptaan langit, ya. Wahia dukhanun, yang ketika itu langit berupa asap, ya. Dukhan, asap. Jadi kalau istawa ini diartikan Allah, ini bahaya. Sumastawa ila sama, kemudian dia istawa ke atas langit, wahia dukhan, yang dia adalah asap. Wah, ini bahaya, ya. Jadi yang dimaksud istawa di sini adalah Allah kembali setelah menciptakan yang lain, Allah kembali kepada penciptaan
penciptaan langit. Yang ketiga itu langit berupa asap. Faqala laha walil ardi. Kemudian Allah berkata kepada langit dan juga berkata kepada bumi, ya. Allah berkata kepada langit dan kepada bumi, datanglah kalian berdua, tau'an au karhan, datanglah, tunduklah kalian berdua kepadaku, baik dalam keadaan terpaksa atau dalam keadaan sukarela, ya. Lalu kemudian langit dan bumi mengatakan, qalata, mereka mengatakan, ya, langit dan bumi mengatakan, ataina ta'iin, kami datang kepadamu ya Allah dengan sukarela, ya. Jadi langit yang besar, dia adalah makhluknya Allah Subhanahu wa taala yang tunduk kepada perintah Allah. Maka kemudian disampaikan oleh Sesimin, kata beliau, fata'ammal ayyuhal adami, ya, perhatikan wahai manusia, perhatikan wahai manusia, al-bashar ad-dha'if, manusia makhluk yang lemah, kaifa kanat hadhil makhluqatil 'azimah, bagaimana makhluk Allah yang besar ini, langit, bumi, ya, makhluk Allah yang besar, tasma'u wa tuti'u lillahi azza wa jalla, yang mereka ini taat, mendengar dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadhihi ta'atul 'azimah fi ibtida'il khalqi wa fi intiha'il khalqi, yang ketaatan mereka ini sempurna benar-benar, ya. Ketika awal diciptakan mereka taat, dan ketika sudah ada mereka pun taat, ya. Nggak kayak manusia, ya. Maka disebutkan di sini, ya tau'an au karhan, datanglah kalian kepadaku, baik dalam keadaan terpaksa atau dalam keadaan sukarela. Lalu kemudian mereka, langit dan bumi, mengatakan, ataina ta'iin, kami datang kepadamu dengan sukarela, ya. Berbeda dengan manusia. Manusia ini kalau masih di alam ruh, ya, ketika ditanya tentang perjanjian, misalkan ghalidha, ditanya tentang siapa Rabbnya, ya, mereka mengatakan Rabbnya mereka adalah Allah Subhanahu wa taala ketika masih di alam ruh. Maka kita semua, orang yang ada, manusia yang ada di muka bumi, seluruhnya, ya, seluruhnya dulu waktu masih di alam ruh, mereka semua menyaksikan, bersaksi bahwa Tuhan mereka adalah Allah, ya. Ini diberi perjanjian oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi setelah keluar, ya, ke muka bumi, tidak seperti halnya langit dan bumi. Kalau mereka di awalnya taat, kemudian setelah ada pun mereka taat. Namun ternyata keadaan manusia ketika sudah ada di muka bumi, dihadapkan kepada mereka tentang banyaknya ujian-ujian, dihadapkan kepada mereka tentang banyaknya kenikmatan, lalu kemudian mereka tertipu dengan kenikmatan-kenikmatan tersebut, ya. Bal tu'thirunal hayatad dunya, mereka lebih mendahulukan kehidupan dunia dibandingkan dengan kehidupan akhiratnya, ya. Kemudian wa idzal ardu muddat, dan apabila bumi diratakan, ya, apabila bumi diratakan, hadhil ard allati nahnu 'alaiha al-an hiya ghairu mamdudah, bumi yang kita sekarang berada di atasnya, ya, bumi yang kita sekarang berada di atasnya ini keadaannya dia tidak rata sekarang, ya, ada gelombang-gelombangnya, tidak rata. Awalan annaha qurratun mamdudah, disebutkan di sini awalnya dia awalan annaha qurratun madurah, annaha qurratun mudawwarah, awalnya dia apa? Bulat, ya. Awalnya dia bulat. Wa in kanat
jawanibaha asyimaliyah wal junubiyah. Walaupun sebagiannya sedikit ada yang rata ya. Dia itu ada yang gunung, ada yang kemudian laut ya, ada lembah, ada yang tinggi, ada yang rendah ya. Walaupun sebagiannya ada yang rata ya. Kemudian summa aidan mu'rijatun fiha. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan bumi ini ada yang datarannya tinggi ya. Kemudian wa fiha al-audiyah, kemudian ada yang datarannya rendah ya. Bumi yang kita saksikan saat ini, yang kita sedang berada di atasnya, kita saksikan dia datarannya tidak sama. Ada yang datarannya tinggi, ada yang rendah, ada yang pegunungan, ada yang lembah, ada laut dan yang lain-lainnya. Namun nanti ketika terjadi hari kiamat, fa hiya ghairu mustawiyatun lakin yaumal qiyamah fa idal ardu muddat. Akan ketika terjadi hari kiamat, maka bumi ini akan diratakan. Ya. Ai tamuddu muddan wahidan. Dia akan menjadi satu dataran ya. Sama semuanya, rata, tidak ada yang gelombang-gelombang, sama semuanya ya. Satu dataran ya. Yang kemudian ketika bumi ini sudah diratakan seluruhnya, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan seluruh makhluk di sana ya. Disebutkan di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari, yajma'ullahu ta'ala yaumal qiyamah al-awwalina wal akhirin fi sa'idin wahid. Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat akan mengumpulkan seluruh makhluk, baik yang awal ataupun yang akhir, semuanya ya, dalam satu tempat yang rata ya. Dalam satu tempat yang rata. Fa yasma'uhum ad-da'i wa yanfuduhum al-basar. Yang kemudian akan terdengar ya, saling panggil dari mereka ya. Ada yang memanggil mereka dan kemudian mereka akan saling melihat di sana. Ya. Kemudian setelah itu alqat ma fiha wa takhallat. Ketika bumi telah diratakan ya, maka terjadi yang sudah disebutkan di dalam hadis tadi, dikeluarkan seluruh apa yang ada di dalamnya ya. Dikeluarkan seluruh apa yang ada di dalam bumi tersebut ya. Dari anak-anak Adam, dari manusia ya, dan yang lain-lainnya. Fayakhrujuna min quburihim lillahi azza wa jal. Maka kemudian mereka keluar dari kubur mereka. Keluar dari kubur mereka menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala kama bada'ahum awwala khalqin. Sebagaimana jadi keluar mereka dalam keadaan seperti penciptaan awalnya mereka. Ya. Keluar mereka dari kuburnya seperti awal mereka diciptakan. Kama kharaju min butuni ummahatihim yakhrujuna min butunil ard. Sebagaimana mereka dahulu keluar dari rahim ibu mereka, maka begitulah keadaan mereka nanti ketika keluar dari perut bumi ya. Ketika keluar dari dalam kubur mereka seperti mereka ketika keluar dari rahim ibu mereka. Cuma bedanya kalau mereka keluar dari rahim ibunya dalam keadaan bayi ya, ketika keluar dari kubur-kubur mereka tidak menjadi anak bayi ya. Ya, mereka seperti ya orang dewasa ya.
wa anta kharajta min batni ummika hafiyan ariyan. Yang kita semua ya, keluar dari rahim ibu kita dalam keadaan tidak berpakaian, dalam keadaan belum dikhitan, dalam keadaan tidak memakai sandal, ya. Maka begitulah yakhrujuna min butuni ummahatihim ghurlan kadzalika takhruju min batnil ardi yaumal qiyamah. Maka begitulah keadaan kita nanti ketika kita keluar dari perut bumi, ya. Keluar dari dalam kubur, maka begitu keadaan kita, tanpa pakaian, tanpa sehelai benang pun, ya, bukan selembar kain, sehelai benang pun, tanpa memakai alas kaki, dalam keadaan belum dikhitan, ya. Lalu kemudian ketika Nabi SAW menyebutkan tentang keadaan manusia, bagaimana keadaan manusia ketika dibangkitkan dari alam kuburnya, ya. Walamma haddatsan Nabi alaihi salatu wassalam bidzalik, ketika Nabi SAW mengkisahkan tentang kejadian yang akan dijumpai oleh manusia ketika hari tersebut, maka qalat Aisyah, maka Aisyah berkata, Aisyah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Aisyah bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ar-rijal wan nisa'u jami'an yanduru ba'dhum ila ba'd. Ketika itu laki-laki dan wanita mereka berkumpul jadi satu tempat, ya. Apakah mereka saling melihat di antara mereka? Apakah mereka saling melihat di antara satu sama lainnya, ya? Maka kemudian Nabi alaihi salatu wasallam menjawab, ya Aisyah, wahai Aisyah, al-amru asyaddu min an yandura ba'duhum ila ba'd. Wahai Aisyah, bahwasannya keadaan yang terjadi di hari tersebut ini jauh lebih besar, jauh lebih dahsyat dibandingkan sekadar mereka melihat kepada lawan jenisnya, ya. Ini kejadian ketika terjadi hari kiamat, ketika dibangkitkan dari alam kubur. Dan ini sudah kita bisa saksikan. Jangankan nanti gambaran di hari kiamat yang begitu mengerikan, ketika terjadi bencana saja di muka bumi sekarang ini, ketika terjadi bencana tanpa ada yang berpikir, ya, walaupun dia melihat sesuatu yang mungkin dalam keadaan dia santai, mungkin tergoda, tapi ketika ada bencana tidak sama sekali terpikir, ya. Apa yang dia pikirkan? Bagaimana dia bisa selamat dari bencana tersebut, ya. Makanya disebutkan oleh Nabi SAW perkara yang terjadi, ya, ketika itu adalah besar. Al-amru syadidun, perkara yang luar biasa, perkara yang dahsyat. Kullu insanin lahin an nafsi, bahkan setiap manusia tersibukkan dengan diri mereka sendiri, tanpa ada yang terpikirkan, terbayangkan tentang lawan jenisnya, ya. Tanpa ada yang berpikir bagaimana orang lain, ya. Akan tetapi dia benar-benar tersibukkan dengan urusannya masing-masing. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surat Abasa ayat ke-37, likulli imri'in minhum yauma idin sya'nu yuni. Ketika itu semua manusia tanpa kecuali, semua manusia tersibukkan dengan urusan mereka masing-masing, ya. Wal insanu idza tasawwara an-nasu fi dzalikal waqt, ketika manusia ketika itu apabila dia melihat manusia yang lain, melihat orang lain, ya, di waktu tersebut, maka mereka tidak sama sekali terpikirkan, ya. Tidak sama sekali terpikirkan seperti ketika pikiran mereka ketika di dunia dalam keadaan sehat, dalam keadaan lapang, ya. Karena mereka benar-benar berpikir khawatir dengan kejadian, dengan keadaan diri mereka di hari tersebut. Bagaimana apa yang sudah mereka lakukan, amal apa yang akan mereka persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mereka bisa selamat dari azabnya Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an,
Ya ayuhan nasu taqu rabbakum, wahai manusia, takutlah kalian kepada Rabb kalian. Inna zalzalatas sa'ata syai'un 'adzim. Karena ketahuilah bahwa guncangan pada hari kiamat adalah perkara yang besar, ya. Yauma tadahalu kullu murdi'atin amma arda'at. Yang ketika itu orang yang hamil langsung dia keluarkan isi perutnya, ya. Saking luar biasanya, ya. Ketika kejadian hari kiamat tersebut. Kemudian wa adinat li rabbiha wa huqqat. Ya. Kemudian dan dia tunduk, dia patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Adinat yakni istama'at wa ta'at li rabbiha. Itu dengan dia mendengar dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi bumi dan langit patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang sudah disebutkan di dalam ayat tadi. Awalnya dulu ketika diciptakan dia patuh kepada Allah. Kemudian ini kan akhir dari ceritanya bumi, akhir dari ceritanya langit, ya. Ketika dia hancur, bumi hancur, langit hancur. Nah, lalu kemudian mereka wa adinat li rabbiha. Mereka tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita harapkan dari diri kita. Bagaimana kita awalnya taat kepada Allah sampai Allah panggil, sampai malaikat maut datang menjemput kita, ruh kita terlepas dari jasad kita, kita masih dalam keadaan taat. Itu yang kita harapkan. Ini yang kita bisa ambil pelajaran dari bagaimana ketaatan langit dan bumi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makhluk yang besar dibandingkan dengan kita, ini siapa kita, ya. Makanya Allah menjadikan perbandingan, ya. Bertanya kepada manusia yang membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Apa kata Allah? A'antum asyaddu khalqan amis sama? Wahai manusia, apakah kalian merasa penciptaan kalian itu lebih besar, lebih sulit daripada menciptakan langit? Ya, padahal tidak. Allah ciptakan manusia ini dengan mudahnya. Langit yang 7 lapis yang besar itu Allah ciptakan, banaina, Allah ciptakan. Ya. Makanya tidak boleh kita sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, harus sebisa mungkin kita taat, kita tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian selanjutnya Allah katakan, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadahan. Wahai manusia, sesungguhnya kalian benar-benar telah bersungguh-sungguh, ya, berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Huwa as-sa'i, yaitu mereka berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala dengan beraneka jalan yang mereka lalui, ya. Ila rabbika, yakni annaka, jalan menuju Rabb kalian, ya. Annaka taqdahu kadahan yusiluka ila rabbika, kadahan yusilu ila Allahi jalla wa ala, yaitu kalian benar-benar sedang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala yang akan menyampaikan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni anna muntaha kadahaka mahma kanat tantahi ilallah. Maksudnya kemanapun kita berjalan, apapun yang sedang kita usahakan, ya, dalam kehidupan kita, entah kita sedang taat atau kita sedang tidak taat, maka penghujung dari perjalanan kita adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kenapa? Li'annana sanamutu, karena kita semua pasti akan mati.
Ya, semua kita pasti akan mati. Tidak bisa kita berpaling darinya, tidak bisa kita menghindar darinya. Wa idza mitna raja'na ilallahi jalla wa ala. Dan kalau kita sudah mati, kemana kita kembali? Tidak ada yang lain kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Famahma alimta fa innal muntaha wallahi azza wa jal. Apabila kita telah mengetahui bahwa kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagaimana yang Allah sebutkan, wa anna ila rabbikal muntaha, bahwasanya kalian semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah katakan kadihun ila rabbika kadahan, sesungguhnya kalian telah bersungguh-sungguh, ya, sungguh-sungguh berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Hatta al-'asi kadihu kadahan ghayatuhu Allahu jalla wa ala. Sampai pun beliau katakan di sini, sampai pun para pelaku dosa, ya, orang-orang yang senantiasa bergelimang di atas dosanya, mereka pun sejatinya sedang bersungguh-sungguh untuk bertemu, untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya, ya, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna ilaina iyabahum, kita semua akan kembali kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, inna ilaina iyabahum, mereka semua akan kembali kepada kami, akan kembali kepada kami. Summa inna alaina hisabahum, dan kepada kamilah perhitungan amal mereka, ya. Lalu perbedaannya, lakin al-farqu bainal muti' wal 'asi, perbedaannya antara seorang yang taat dan seorang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, annal muti'a ya'malu 'amalan yardahu Allah. Kalau orang yang taat, dia senantiasa menghiasi amalnya dengan amalan-amalan yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Yasiru bihi ila mardatillahi yaumal qiyamah, yang kemudian dia bisa, dengan sebab amalan tersebut, dia bisa mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Wal 'asi ya'malu 'amalan, adapun orang-orang yang senantiasa bergelimang di atas dosanya, ya'malu 'amalan yaghdabullah, mereka beramal dengan amalan yang mengundang kemarahan Allah Subhanahu wa taala, ya. Bagaimana tidak? Mereka berbuat dengan amalan yang jelas dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, atau mereka tidak mengamalkan yang sesuatu yang jelas perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang perintah tidak mereka kerjakan, adapun yang larangan malah mereka langgar, ya. Maka mengundang kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Lakin ma'adzalik yantahi ila Allah azza wa jal, akan tetapi semuanya dengan beraneka keadaan mereka, ya, baik ini pelaku dosa atau ini orang yang taat, semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Idzan qaulu ya ayyuhal insan, lalu yang dimaksud panggilan Allah Subhanahu wa taala, wahai manusia. Wahai manusia di sini ya kullu insanin mu'minun wa kafirun. Maka panggilan Allah, wahai manusia. Wahai manusia, ya ayyuhal insan, innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaqih. Panggilan Allah, wahai manusia, ini umum, baik manusia yang beriman atau manusia yang tidak beriman, ya. Innaka kadahan ila rabbika innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaqih, ya. Sesungguhnya kalian benar-benar sedang bersungguh-sungguh menuju Allah Subhanahu wa taala, dan kalian benar-benar akan menjumpainya. Famulaqih, ya. Benar-benar akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala.
fa anta mulaqihi an qurbin. Ya. Di sini ada, perhatikan di dalam ayat tersebut ada fa mulaqi, ya. Ada fa di situ. Fa di dalam kalimat tersebut, al-fa'u yaqulu an-nahwiyyun, disebutkan oleh para ulama nahwu, ya. Fa yang ada di dalam kalimat fa mulaqi innaha tadullu ala tartib wa ta'qib. Ya, fa di situ menunjukkan sesuatu yang langsung terjadi, ya, yang sesuatu yang segera terjadi. Jadi setelah ini langsung terjadi itu, ya. Makanya yakni fa anta mulaqi an qurbin, berarti seorang, ya, kita semua benar-benar akan berjumpa dengan Allah dalam waktu yang dekat. Nggak lama, dalam waktu yang dekat. Fa mulaqi ada fa, ya. Jadi dalam kalimat bahasa Arab itu, ketika mengatakan sesuatu kemudian akan terjadi setelahnya, itu bisa menggunakan wa, bisa menggunakan summa, atau bisa menggunakan fa. Nah, dengan menggunakan huruf fa di sini, maka menunjukkan sesuatu yang akan terjadi setelahnya adalah sesuatu yang dekat. Fa mulaqi berarti fa anta mulaqihi an qurbin. Jadi kita akan menjumpai Allah Subhanahu wa taala dalam waktu yang dekat. Allah katakan di dalam surat Al-An'am ayat 134, innama tu'aduna la'at. Sesungguhnya kalian, sesungguhnya apa yang dijanjikan kepada kalian benar-benar akan terjadi, ya, benar-benar akan datang. Wa kullu ati qaribin, ya, dan segala yang datang, yang dijanjikan tersebut, yang akan datang itu, dia akan datang dalam waktu yang dekat. Wa ma yudrika la'alla sa'ata qarib. Dan ini juga semakna dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syura ayat ke-17. Kata Allah, wa ma yudrika, apa yang bukankah kalian tahu, la'alla sa'ata qarib, bahwasannya hari kiamat itu dekat, ya. Hari kiamat itu dekat. Wa idza syi'ta an ayyatabayyana laka anna mulaqata rabbi azza wa jal qaribatun fandur ma madha min umrikal an. Lalu apabila kita sudah mengetahui bahwa perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala adalah sebentar lagi, dalam waktu yang dekat, maka fandur ma madha min umrikal an, maka lihat apa yang sudah kita lakukan dari usia kita, ya. Lau madhalaka mi'ata sanah, sudah berapa usia yang kita lalui, apa yang sudah kita amalkan. Seandainya usia kita sudah berlalu 100 tahun, sudah berlalu 100 tahun, ya, ka'annama hadhihi sanawat sa'atun wahidah, ya, maka 100 tahun itu seakan-akan hanya 1 jam saja, ya. 100 tahun itu 1 jam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena perbandingan hari dunia dengan hari akhirat 1 banding 1000, ya. Kullu ladzi madha min a'marina ka'annahu sa'atun wahidah, ya. Dan seluruh apa yang sudah berlalu dari usia kita, berapa usia kita, maka seakan-akan dia hanya 1 jam saja, ya. Gimana nggak dikatakan dekat? Idzan huwa qarib, 1 jam itu kan sebentar, ya. 1 jam itu sebentar, kecuali kalau pas taklim, ya. 1 jam itu lama, ya. Iya. Kalau pas taklim itu lama. Yang sebentar itu 1 jam itu kalau nonton sepak bola, Pak.
Atau mainan HP ya, nggak kerasa. Summa idza matal insan, lalu kemudian ketika manusia mati, ya, ketika manusia mati, fal barzakhul ladzi bainal hayati dunya wal akhirah qaribun. Ya. Lalu ketika manusia mati, maka alam barzakh, ya, fal barzakhu alladzi bainal hayati dunya wal akhirah, yang dia menjadi pembatas antara alam dunia dengan alam akhirat, ya, qaribun, dia juga dekat, ya. Qaribun kallahdah, sangat dekat, bahkan seperti kedipan mata, ya. Sangat dekat, ya. Jadi dekat maksudnya jaraknya, ya, sebentar waktunya, ya. Seperti kedipan mata. Fal insanu idza nama nauman hadian wal naqul nama arba'an wa isrina sa'ah, ya. Lalu kemudian ketika manusia misalnya dia tidur dalam waktu arba'an wa isrin, 24 jam, ya. Tidur 24 jam. Wa qama fa innahu yaqdirun naum bidaqiqatin wahidah. Tidur sudah 24 jam nih. Terus kalau pas bangun, rasanya dia tidurnya sebentar apa lama? Seakan-akan dia, ya, fa innahu yaqdirun naum bidaqiqatin wahidah, seakan-akan dia ini tidurnya cuma 1 detik. Ya. Padahal dia sudah tidur 24 jam. Itu yang kita rasakan, ya. Maka orang yang masuk ke dalam alam barzakh itu seakan-akan dia baru masuk sudah terjadi hari kiamat. Saking cepatnya kejadian itu, ya. Saking cepatnya, ya. Walaupun di sana ada 2 keadaan. Orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia berharap untuk agar cepat terjadi hari kiamat, walaupun dia tetap menunggu, ya. Orang yang tidak taat kepada Allah, dia berharap untuk tidak terjadi hari kiamat dan dia tetap menunggu, ya. Tapi kejadian di hari tersebut, di alam barzakh, kejadian yang sangat cepat, ya. Bahkan seperti sesaat saja. Ini kalau orang yang tidur. Tadi contohnya orang yang tidur. Seperti contoh misalnya Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang kejadian Ashabul Kahfi, ya. Orang yang tidur dalam waktu yang lama, ya. Orang yang tidur dalam waktu yang lama. Walladzi amatahu Allahu mi'ata amin. Orang yang Allah tidurkan, ya. Jadi Allah matikan mereka, dimatikan sama Allah dalam waktu yang panjang, 100 tahun, ya. 100 tahun. Tidur 100 tahun. Kemudian setelah bangun, qala kam labis, ditanya, ya, berapa lama tidurnya tadi, ya. Tidurnya berapa lama? Lalu kemudian kata mereka, qala labistu yauman aw ba'da yaum. Saya tadi itu cuma tidur sehari kalau enggak setengah hari, ya. Padahal dia sudah tertidur selama 100 tahun, ya. Makanya Allah sebutkan fandur ila ta'amika wa syarabika, ya, wandur ilal himar, ya, suruh dilihat makanannya. Yang luar biasanya makanannya nggak berubah, tapi keledainya sudah jadi tulang belulang, ya, mati sudah, ya. Ini Allah Subhanahu wa taala memamerkan kepada hambanya tentang kekuasaan, kemampuan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya, famulakihi, ya, famulaki, firman Allah Subhanahu wa taala dalam kalimat famulaki, maka fa, ya, huruf fa di situ menyebutkan, menunjukkan akan segera terjadi apa yang akan terjadi, ya. Akan segera terjadi hari kiamat, benar-benar segera akan terjadi, ya.
wa ma asra'a an talaqiyallahu azza wa jal. Ya, sangat dekatnya, sangat cepatnya kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Lalu kemudian setelahnya summa qassamallahu azza wa jal nasa inda mulaqatihi ta'ala ila qismain. Summa qassamallahu, kemudian Allah Subhanahu wa taala membagi setelah bertemu dengan Allah. Setelah bertemu dengan Allah, maka Allah membagi keadaan manusia, ya. Dibagi jadi dua. Minhum man ya'khudhu kitabahu biyamini. Sebagian mereka Allah jadikan mereka ahlul yamin. Diberikan kitab catatan di sebelah kanannya dengan tangan kanannya. Wa minhum man ya'khudhu kitabahu min wara'i dhahrihi. Dan sebagian mereka Allah berikan kitab catatan mereka dari arah belakang mereka, dari arah punggung mereka. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penjelasan selanjutnya tentang ahlul yamin, ya. Insyaallah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang, ya. Ini kalau kita mau lanjut ini masih agak panjang, ya. Takutnya waktunya nanti kerasa lebih lama, 1 jam ini udah kerasa lama, ya. Walaupun sebentar sebenarnya, kalau perbandingan 100 tahun itu 1 jam, berarti kalau 1 jam itu ya sebentar, ya. Baik, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita cukupkan kajian kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi kita semua. Mungkin ada waktu sebentar, ya, waktu sedikit kita gunakan untuk tanya jawab, ya. Yang mungkin ada pertanyaan dipersilahkan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pertengahan kajian kita itu Pak menjelaskan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi. Kemudian Allah perintahkan langit dan bumi itu untuk suruh taat. Nah, yang akan saya tanyakan adalah bagaimana bentuk ketaatan langit dan bumi dan seisinya tentunya, dan apakah ada makhluk tertentu atau apa selain manusia atau binatang itu bentuk ketaatannya dan ada saksinya ketika yaumil akhir. Mohon penjelasan. Tentang ketaatan langit dan bumi, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala katakan tadi kepada langit, ya, dan kepada bumi. Summa stawa ila sama, ketika itu Allah kembali kepada penciptaan langit, wahya dukhan, yang ketika itu langit masih berupa asap, ya, berupa asap. Faqala laha walil ardi, kemudian Allah katakan kepada langit dan juga kepada bumi, "I'tiya, datanglah kalian berdua kepadaku, tau'an aw karhan." Ya, dalam keadaan terpaksa atau dalam keadaan sukarela. Maka kemudian mereka mengatakan, qalata ataina ta'in, kami datang kepadamu dalam keadaan sukarela. Ya, jadi mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana ketaatan mereka? Ketaatan langit dan juga ketaatan bumi kepada Allah Subhanahu wa taala, maka secara zahir apa yang sudah disebutkan di dalam ayat yang kita bacakan tadi, ya. Ketaatan mereka pertama yang ketika terjadi hari kiamat diantaranya, ya, ketika Allah perintahkan mereka untuk terbelah, maka mereka terbelah, ya. Kemudian bumi, ketika Allah perintahkan mereka untuk mengeluarkan isi yang ada di dalamnya, maka mereka mengeluarkannya, ya. Dan juga diantara contoh ketaatan langit, kita bisa lihat dalam kisah Mi'rajnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ke atas langit, ya, ketika kisah Isra dan Mi'raj. Jadi langit itu 1, 2, 3 sampai yang ke-7 itu ada pintunya, ya. Yang pintu itu dijaga oleh malaikat, yang kemudian ketika diketuk pintunya, kemudian diucapkan salam, tidak langsung dibuka pintu itu, ya. Tidak langsung dibuka.
dan tertutup rapat, nggak ada kaca buat ngintipnya, nggak ada. Jadi ditanya dari dalam, siapa? Ya, ditanya siapa? Langsung dijawab Muhammad. Ya. Jadi disebut namanya. Makanya kalau kita bertamu, ini contoh termasuk adab kalau kita bertamu ke tempat orang, kita ketok-ketok pintu, assalamualaikum, ya misalnya, ditanya dari dalam, ya kan hak yang punya rumah, mau langsung buka atau nggak buka, ya. Jangan kesinggung kita kalau ditanya siapa, ya jawabnya saya siapa saya, gitu. Ya, ya kita jawab karena ya hak si tuan rumah mau membukakan pintu atau enggak, ya. Pas ditanya siapa, sebut namanya, ini menagih hutang, ternyata. Ya, ya. Nah, jadi ketika itu ditanya siapa, Muhammad, ya. Kemudian malaikat yang menjaga langit tadi ya mengatakan ya karena bahwasanya kami telah diperintah tidak membukakan pintu langit kecuali untukmu, ya. Jadi ini termasuk ketaatan langit berikut dengan penjaga-penjaganya. Ya, sama dengan bumi. Jadi bumi nanti di hari kiamat dia Allah perintahkan untuk memberi kabar. Ya, yauma idin tuhadditsu akhbaraha. Jadi bumi yang kita injak-injak ini, di mana kita tempat lewat ya untuk jalan ke masjid, di mana pernah kita sujud di sana, di mana kita pernah bercanda di sana, pernah segala macamnya nanti akan dikabarkan. Siapa yang mengabarkan bumi? Ya. Atas dasar izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika itu bumi tidak sama sekali berdusta. Dia benar-benar mengkabarkan apa yang dia ketahui, ya. Apa yang kita lakukan di sana maka akan dikabarkan oleh bumi. Ini termasuk bentuk ketaatan dari bumi, ya. Kemudian kaitannya apakah selain daripada manusia, ya, selain daripada manusia, makhluk-makhluk yang lain nanti di hari kiamat akan mendapatkan balasan ketika dia berbuat dolim ketika di dunia. Apakah khusus hanya manusia saja, ya? Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk balasan yang akan Allah berikan kepada makhluk nanti di hari kiamat ini bukan hanya terhadap manusia. Tapi kalau surga dan neraka ini khusus untuk manusia dan jin. Ya, surga dan neraka ini Allah khususkan yang masuk di sana ya hanya manusia dan jin, ya. Kalau malaikat-malaikatnya ini penjaga-penjaganya, ya. Penjaga-penjaganya tidak disebutkan di dalam nas bahwa mereka malaikat dia akan mendapatkan sesuatu dalam surga atau mendapatkan sesuatu dalam neraka, tidak ada. Tidak ada penyebutannya di dalam dalil, ya. Mereka hanya masuk ke dalam surga, memberikan selamat kepada penduduk surga. Mereka masuk ke dalam neraka untuk menyiksa orang-orang yang ada di dalam neraka. Lalu kemudian makhluk yang lain, ya, tetap akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat, tapi bukan di dalam surga, ya. Jadi hewan-hewan misalnya, ya, hewan-hewan yang ketika di dunia dia si sapi ini pernah nanduk sapi yang lain, ayam ini pernah tarung dengan ayam yang lain, kucing ini pernah dolim dengan kucing yang lain, dan yang lain-lainnya, maka nanti di hari kiamat dia akan diadili, ya. Akan diadili, yang dolim akan diadili. Namun mereka tidak mendapatkan surga dan mereka tidak mendapatkan neraka. Cukup hanya diadili, ya. Ini hikmah dari Allah Subhanahu wa taala yang dipertontonkan kepada manusia ketika itu supaya manusia melihat bahwa bukan hanya manusia yang mendapatkan keadilan di sana, ya. Diadili, lalu kemudian setelah diadili Allah berfirman, berkata kepada mereka, kuntu turaba, ya. Jadilah tanah, ya. Kuntu turaba, ya. Jadilah kalian semua menjadi tanah. Jadi kambing dan yang lain-lainnya jadi tanah semua, tidak mendapatkan balasan surga atau tidak mendapatkan balasan neraka, ya. Wallahu a'lam. Pas saat kebangkitan itu kita dibangkitkan itu
itu kita di dunia sudah dikabarkan akan dibangkitkan. Terus saat di dalam barzakh pun akan ada namanya azab dan nikmat, dan diperlihatkan tempat kita, karena ada yang mengatakan nikmat kubur salah satu taman-taman dari taman surga gitu. Nah, apakah kita dibangkitkan itu masih ada semua itu akan terkaget-kaget, atau emang orang itu sudah manusia tersebut sudah mempersiapkan bahwa akan ada kebangkitan? Jadi apakah umum bahwa semua manusia itu ketika dibangkitkan itu akan kaget, atau emang mereka tahu bahwa sekian waktu nanti akan dibangkitkan? Baik. Tentang kebangkitan manusia dari alam kubur mereka ketika nanti terjadi hari kiamat, ya, yang disebutkan oleh Allah SWT diantaranya dalam surat Al-Mutaffifin, ya, liyaumin azim, yaitu ketika hari yang besar, yauma yaqumun nas li rabbil alamin, ketika manusia dibangkitkan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika mereka dibangkitkan, ya, dari alam kubur mereka, apakah mereka semuanya akan terkejut dengan kebangkitan tersebut, ya? Atau karena mereka sudah tahu, ya biasa saja, ya? Tentunya di sini kita melihat tentang apa yang terjadi di alam barzakh sebelumnya, ya. Ketika telah disebutkan di alam barzakh yang sebelumnya, ya, manusia yang mereka termasuk dari kalangan ahlu ta'ah, orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka ditanya dengan pertanyaan malaikat tentang siapa Tuhannya, siapa nabinya, apa agamanya, kemudian mereka bisa menjawab, mereka akan mendapatkan kenikmatan, dan mereka berharap, ya, Rabbi aqimis sa'ah, wahai Allah, segerakan hari kiamat, tegakkan hari kiamat, ya. Maka mereka ketika dibangkitkan di hari kiamat, ya, mereka bersemangat untuk bangkit walaupun dalam keadaan seperti yang disebutkan di dalam ayat yang lain, ya. Karena ini kan masih di alam kubur. Mereka mendapatkan apa yang Allah berikan kepada mereka ini masih di alam kubur, belum sepenuhnya. Kan belum ada perhitungan amal di dalam kubur ini, ya. Mereka hanya mendapatkan nikmat dengan sebab, ya, mereka bisa menjawab pertanyaan malaikat. Hanya 3 pertanyaannya, ya. Jadi di dalam kubur ini tidak ditanya pernah beramal apa, ini pas hari ini beramal ini, dan yang lainnya tidak ditanya. Yang ditanya hanya tentang siapa Tuhannya, siapa nabinya, apa agamanya. Bisa jawab, dapat nikmat, ya. Lalu ketika dibangkitkan nanti di hari kiamat, mereka tetap dalam keadaan takut, ya. Tetap dalam keadaan takut. Kenapa? Karena ketika itu belum terjadi perhitungan amal, ya. Belum terjadi perhitungan amal, walaupun mereka sudah mendapatkan kabar gembira bahwa di alam barzakhnya mereka mendapatkan kenikmatan, berarti nanti setelahnya akan mendapatkan kemudahan, ya. Tapi tetap mereka akan merasa khawatir, seperti yang pernah kita kisahkan tentang kejadian, tentang keadaan seorang hamba yang dia banyak berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian Allah Allah Subhanahu wa taala interogasi dia, ditanya, dicecar dengan pertanyaan yang banyak, disampaikan bahwa ini pernah melakukan kesalahan ini, begini dan yang lain-lainnya. Kemudian si hamba tadi dia mengakui semua kesalahannya, ya. Dia mengakui semua kesalahannya. Kemudian Allah katakan bahwa aku telah mengampunimu sebagaimana aku dahulu di dunia telah menutupi aib, menutupi dosa-dosamu, ya. Jadi ketika dibangkitkan di alam barzakh, maka semuanya tetap akan dalam keadaan takut, ya. Semuanya dalam keadaan takut. Jangankan manusia biasa, seperti yang sudah kita pernah kisahkan tentang syafa'atul udma, tentang bagaimana manusia seluruhnya berbondong-bondong datang kepada Adam, kepada Nuh, kepada Ibrahim, kepada Musa, ya. Kenapa? Si Adam, kemudian Nuh, yang lain-lainnya tidak bisa memberikan syafaat. Di antaranya karena memang Allah tidak mengizinkan, dan yang kedua mereka sendiri takut dengan keadaan diri mereka, ya. Adam takut dengan keadaan diri Adam karena merasa pernah berbuat dosa, ya. Walaupun dosanya telah
telah diampuni. Jadi dosa itu walaupun sudah Allah ampuni, catatannya tetap ada. Ya, dosanya sudah diampuni, tapi catatannya tetap ada. Maka nanti catatan itu tetap akan ditampakkan nanti bahwa pernah melakukan ini dan yang lain-lainnya. Gitu. Jadi keadaan manusia tetap ya, semuanya dia akan terkejut ketika dibangkitkan dalam keadaan takut ya. Ketika dibangkitkan dari alam kuburnya. Yang lebih lagi adalah mereka-mereka yang jelas tidak beriman, yang jelas tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian mungkin apa yang kita sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan semangat untuk kita semua dalam menuntut ilmu dan memberikan pertolongan kepada kita untuk bisa mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.